Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Berjumpa kembali dengan Ibu Trisiska Sumba SAG. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 7 dengan materi pelajaran Kemampuanku Terbatas. Marilah kita mengawali kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas pemeliharaanmu dalam setiap langkah perjuangan hidup kami hingga pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan Engkau boleh menyertai membimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau telah menganugerahkan kemampuan kepada kami masing-masing. Namun, kami seringkali masih iri terhadap kemampuan sesama. Oleh karena itu, kami mohon kepadamu, berilah kami sikap rendah hati, agar mau mengakui kekurangan yang kami miliki dan mau bekerja sama dengan sesama. Engkau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang aku memiliki kemampuan. Nah, kita belajar bagaimana Tuhan memberikan kita berbagai macam kemampuan yang disebut dengan talenta. Nah, dalam perumpamaan tentang talenta, di sana menggambarkan Tuhan memberikan talenta ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Nah, talenta atau kemampuan yang kita miliki supaya kita kembangkan. Namun, di balik kemampuan kita ada juga kekurangannya. Nah, hari ini kita belajar tentang kemampuanku terbatas. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini agar peserta didik mampu mengidentifikasi keterbatasan dirinya dan memahami cara menyikapi serta mengatasinya secara bertanggung jawab, sebagaimana diteladankan oleh orang lain dengan dilandasi pesan kitab suci, sehingga memiliki sikap percaya diri dan menghargai kelemahan sesama. Kita memasuki langkah pertama dalam pembelajaran kali ini, yakni setiap manusia mempunyai keterbatasan. Nah, marilah kita bersama-sama mengamati setiap gambar. Nah, pada gambar menunjukkan berbagai macam keterbatasan yang dialami oleh manusia, terutama keterbatasan fisik. Namun, dengan keterbatasan fisik tidak membuat orang itu lalu merasa gagal, merasa tidak mampu, dan tidak bisa melewati hidup ini. Namun dengan keterbatasan, orang masih memiliki motivasi, semangat untuk berjuang melewati hidup ini. Seperti contoh, mereka mampu melaksanakan berbagai macam kegiatan, seperti kegiatan pengibaran bendera, kemudian melukis walaupun hanya menggunakan kaki, dan juga teladan dari Nick
seorang yang mengalami cacat fisik dengan memberikan motivasi dan semangat kepada orang lain. Baiklah, sekarang kita akan menyimak cerita tentang orang yang bisa sukses walaupun memiliki keterbatasan. Nah, seperti cerita tokoh Nick. Mari kita dengarkan. Nick adalah seorang pria asal Australia yang lahir dengan sindrom langka tetra amelia. Meskipun tidak memiliki tangan dan hanya memiliki satu kaki kecil dengan 2 jari kaki yang menonjol di paha kirinya, dia bisa melakukan selancar, berenang, bermain golf, dan sepak bola. Lulus dari sebuah perguruan tinggi dalam bidang akuntansi dan perencanaan keuangan pada usia 21 tahun. Ia menjadi seorang motivator dan fokus pada kehidupan orang-orang cacat. Ia memberikan harapan dan menemukan makna hidup. Nick menerbitkan buku yang dimiliki lebih dari 3 juta orang dari 44 negara di 5 benua. Nick juga menyebar pesannya yang penuh harapan dalam buku yang berjudul Hidup Tanpa Batas. Inspirasi untuk kehidupan yang baik yang diterbitkan pada tahun 2010. Dari kisah Nick tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan. Yang pertama, apa yang menarik bagimu dari kisah tersebut? Maksudnya dari kisah cerita Nick. Lalu nomor 2, dapatkah kamu menemukan tokoh-tokoh lain yang mempunyai kemiripan dengan kisah Nick itu? Ketiga, pesan apa yang dapat kamu petik dari kisah tersebut? Yang keempat, sebutkan sikap positif terhadap keterbatasan. Dan yang terakhir, yang kelima, sebutkan sikap negatif terhadap keterbatasan. Nah, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan untuk memberikan peneguhan kepada kalian bahwa kisah tersebut memberi motivasi dan semangat untuk terus berjuang dan tidak boleh menyerah walaupun kita memiliki keterbatasan fisik. Banyak tokoh-tokoh lain selain Nick yang bisa kita temui dari inspirasi hidup orang-orang yang memiliki keterbatasan. Contohnya Gracia, seorang penyanyi lagu-lagu rohani dan pemain musik. Kalau kalian pernah mendengar lagunya, walau ku tak dapat melihat. Nah, itulah salah satu lirik lagu yang dinyanyikan oleh Gracia. Lalu yang kedua, Derek Raymond. Ia adalah seorang atlet dari Inggris. Nah, dari tokoh-tokoh selain Nick ini memberi pesan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur atas kemampuan yang kita miliki, walaupun dalam keadaan terbatas. Kita harus mengetahui cara menempatkan diri dalam pergaulan dan tidak beraksi negatif terhadap orang lain. Kita tidak akan mudah marah dikatakan sombong bila kita sadar bahwa memang kita cenderung menyombongkan diri. Sadar bahwa diriku bukan makhluk yang sempurna. Dan hal yang
Negatif, jangan selalu membanding-bandingkan diriku dengan orang lain. Baiklah anak-anak, marilah kita masuk ke langkah yang kedua, mendalami materi dari kitab suci, yakni kitab Yeremia, bab 1 ayat 4 sampai 8. Mari kita baca bersama-sama. Firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau." Demikianlah firman Tuhan. Itulah pembacaan dari kitab Yeremia. Kita lanjut dengan mendalami kitab suci, yakni dari Injil Lukas, bab 5 ayat 27 sampai 32, dengan perikop Lewi, pungut cukai, mengikuti Yesus. Mari kita dengarkan bacaan, atau kita baca sama-sama. Kemudian, ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Setelah membaca kedua kisah bacaan dalam Alkitab tadi, kita melihat gambar. Dalam kitab Yeremia, ini kita melihat gambar Nabi Yeremia yang merasa masih sangat muda usianya saat Allah mengutus dia untuk memberitakan kabar gembira kepada orang. Lalu gambar yang berikut adalah gambar Lewi, di mana Yesus mengajak untuk mengikuti dia. Lalu Lewi mengajak Yesus dan para muridnya untuk makan bersama-sama dengan dia. Untuk mendalami pesan Alkitab, kalian menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa keterbatasan
atau kekurangan yang dimiliki oleh Yeremia dan Lewi. Bagaimana sikap Allah terhadap mereka? Yang kedua, pesan apa yang bisa kalian petik dari kedua kisah tokoh di atas? Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan penegasan atau pemahaman tentang materi yang kita pelajari. Ketika Yeremia dipanggil, ia merasa belum pantas karena tidak pandai bicara dan merasa masih sangat muda. Tetapi Allah menguatkan dia dan berjanji untuk menyertai dia. Begitu juga dengan Lewi, adalah salah satu dari 12 rasul Yesus. Ia rupanya mempunyai pendidikan yang lumayan. Tetapi sebagai pungut cukai, dia banyak melakukan korupsi. Itulah sebabnya orang Farisi dan ahli Taurat membenci dia dan orang-orang pungut cukai lainnya. Sekalipun Yesus tahu dia orang berdosa, tetapi ia berkenan memanggil dia untuk ikut serta dalam karya pewartaan Yesus. Nah, kita perlu mengakui kelemahan dan kekurangan kita di hadapan Allah dengan jujur dan rendah hati. Kita diajar untuk tidak sombong seolah dapat melakukan segala sesuatu dengan kekuatan dan kehebatan yang kita miliki. Pesan dari pelajaran ini bahwa kita perlu belajar percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Selama kita mengandalkan Dia, sekalipun kita memiliki keterbatasan, segala harapan kita pasti bisa tercapai. Nah, untuk bahan refleksi dan aksi, kalian Ibu minta merenungkan tentang keterbatasan yang kalian miliki. Kemudian, untuk aksinya, buatlah moto yang mengungkapkan tekadmu untuk tidak gampang menyerah menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang sudah kalian pelajari dapat kalian pahami, kalian mengerti. Dan satu hal yang harus kalian ingat bahwa kita harus senantiasa mensyukuri hidup. Karena Tuhan menciptakan kita dengan begitu sempurna. Marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas kesempurnaan yang Engkau berikan kepada kami, terutama kesempurnaan fisik, dan juga berbagai macam hal yang kami terima dari kemurahan-Mu. Bantulah dan ajarilah kami untuk selalu mensyukuri atas setiap proses hidup yang kami lalui. Bapa, kami mohon penyertaan-Mu untuk kegiatan kami selanjutnya. Bimbinglah langkah perjuangan hidup kami, agar semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk penilaian, Ibu minta kalian kerjakan. Yang pertama, jelaskan 2 sikap yang perlu dikembangkan dalam menghadapi keterbatasan yang kamu miliki. Yang kedua, Marni berasal dari keluarga miskin. Bapaknya hanyalah seorang pengayuh becak. Ibunya buruh mencuci dari tetangga sekitarnya. Tetapi Marni selalu berprestasi di sekolahnya dan bisa menyelesaikan kuliah sampai jenjang S2. Dan sekarang Marni menjadi pemilik perusahaan yang mempekerjakan ribuan orang. Menurut kamu, mengapa Marni bisa meraih sukses seperti itu? Dan yang ketiga, dalam kitab Yeremia bab 1 ayat 4-8 dikisahkan tentang panggilan Yeremia menjadi nabi.
Jelaskan pesan kisah tersebut bagi kehidupanmu. Selamat mengerjakan. Tuhan Yesus memberkati.